warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang lembaga keuangan Islam di Indonesia. Baiklah, yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian lembaga keuangan Islam atau syariah. Menurut SK Menkeu RI nomor 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Yang kedua, menurut Dahlan Siamat, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan dibandingkan dengan aset non-finansial atau aset real. Yang ketiga, menurut Syarif Wijaya, Syarif Wijaya mendefinisikan lembaga keuangan dengan lembaga yang berhubungan dengan penggunaan uang dan kredit atau lembaga yang berhubungan dengan proses penyaluran simpanan ke investasi. Yang keempat, menurut Kasmir mendefinisikan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana, atau kedua-duanya. Fungsi lembaga keuangan bisa ditinjau dari 4 aspek, antara lain, fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi jasa-jasa finansial yang terdiri dari fungsi tabungan sebagai sistem pasar keuangan dan lembaga keuangan, fungsi penyimpanan kekayaan sebagai instrumen keuangan yang diperjualbelikan dalam pasar uang dan pasar modal, fungsi transmutasi kekayaan, di mana lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji-janji kepada imbalan pemilik dana, fungsi likuiditas berkaitan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan, fungsi pembiayaan atau kredit, selain untuk menyediakan likuiditas dan mempermudah arus tabungan, bisa juga menjadi investasi dalam rangka menyimpan kekayaan. Fungsi pembayaran, sistem keuangan menjadikan mekanisme pembayaran atas transaksi barang dan jasa-jasa. Fungsi diversifikasi risiko, pasar keuangan menawarkan kepada unit usaha dan konsumen proteksi terhadap jiwa, kesehatan dan risiko pendapatan atau kerugian. Selanjutnya, fungsi manajemen portofolio, yaitu sebagai penyedia jasa keuangan yang dapat memberikan kenyamanan, proteksi terhadap kecurangan, kualitas pilihan investasi, biaya transaksi yang rendah dan pajak pendapatan. Dan yang terakhir, fungsi kebijakan. Pasar keuangan telah menjadi instrumen pokok yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan kebijakan guna menstabilkan ekonomi dan memengaruhi inflasi melalui kebijakan moneter. Dan yang kedua, fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem perbankan. Berfungsi sebagai bagian yang terintegrasi dari unit-unit yang diberi kuasa atau memiliki kewenangan dalam mengeluarkan uang giral atau penciptaan uang, dan deposito atau time deposit. Dan yang ketiga, fungsi keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem moneter. Berfungsi menciptakan uang atau money. Tujuannya menjaga stabilitas dari mata uang atau baik secara internal maupun eksternal, sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai. Dan yang keempat, fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem finansial. Berfungsi sebagai bagian dari jaringan yang terintegrasi dari seluruh lembaga keuangan yang ada di dalam sistem ekonomi. Struktur sistem finansial terdiri dari sistem perbankan, sistem moneter, dan lembaga keuangan lainnya. Prinsip lembaga keuangan. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, keseimbangan, kemanfaatan, dan keuniversalan atau rahmatan lil alamin. Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah tersebut ada 3. Yang pertama, bebas. Bebas di sini maksudnya adalah larangan-larangannya, seperti maisar. Maisar itu sendiri sering kita dengar dengan sebutan judi atau perjudian, di mana seseorang dalam kondisi tersebut bisa mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Judi dilarang dalam praktik keuangan Islam, yaitu masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi,
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kamar maisar berhala mengundi nafsi dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Yang kedua, garar, yaitu pertaruhan. Garar merupakan praktik pengambilan keuntungan secara batil. Ayat atau hadis yang melarang tersebut berbunyi, dan janganlah sebagian dari harta sebagian yang lain di antaranya kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan kepada hakim. Urus kamu dapat mengambil sebagian dari harta benda orang lain itu dengan dosa, padahal kamu melihat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Yang terakhir, riba. Riba adalah penambahan, kelebihan, dan peningkatan. Para ulama sepakat bahwa hukumnya riba itu adalah haram. Ada banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keharaman riba tersebut. Salah satunya surah Ali Imran ayat 130 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kamu mendapatkan keberuntungan. Yang kedua, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah. Yang ketiga atau yang terakhir, menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Lembaga fasilitator sistem keuangan syariah di Indonesia. Bank Sentral di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang bertujuan untuk mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas, yaitu menjaga dan melaksanakan kebijakan moneter, lalu mengatur dan menjaga kelancaran kestabilan sistem devisa, dan mengatur dan mengawasi bank. Yang kedua, Departemen Keuangan. Upaya pengembangan pasar keuangan syariah di Indonesia tentunya tidak lepas dari Departemen Keuangan, seperti pasar modal dan lembaga keuangan non-syariah yang berada di bawah Bapepam LK. Bapepam LK merupakan gabungan dari Badan Pengawasan Pasar Modal dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan dan Departemen Keuangan yang berada di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Yang ketiga ada Dewan Syariah Nasional dan Dewan Perwakilan Syariah. Nah, salah satu tugas pokok dari Dewan Syariah Nasional adalah untuk mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah yang dijadikan pedoman untuk bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional membentuk Dewan Perwakilan Nasional sebagai wakilnya yang bertugas mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan fatwa yang telah dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional. Yang keempat ada Badan Arbitrase Syariah Nasional atau disingkat Basarnas, adalah lembaga yang menengahi perselisihan antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Biasanya nasabah ini pergi ke Basarnas terlebih dahulu sebelum ke pengadilan negeri karena lebih efisien dalam hal biaya dan hal waktu. Struktur lembaga keuangan syariah di Indonesia. Struktur lembaga keuangan syariah ada dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, lembaga keuangan bank, yaitu lembaga yang memberikan jasa keuangan paling lengkap, seperti menyalurkan dana, memberikan pembiayaan atau kredit. Lembaga keuangan bank terdiri dari 1. Bank Umum Syariah, bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap masyarakat, baik perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Yang kedua, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. Yang kedua, lembaga keuangan non-bank, terdiri dari 1. Pasar modal, yaitu tempat mempertemukan dan melakukan transaksi antar pencari dana dan investor. Yang kedua, pasar uang, sama halnya dengan pasar modal, yaitu tempat memperoleh dana dan investasi dana. Yang ketiga, perusahaan asuransi, usaha saling melindungi atau tolong-menolong sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan akan dikembalikan saat menghadapi risiko tertentu. Yang keempat, dana pensiun, perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan. 5. Perusahaan modal ventura, usaha memberikan pembiayaan tanpa jaminan.
Yang keenam, lembaga pembiayaan badan usaha di luar bank dan non-bank, yaitu yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha seperti sewa guna, usaha kartu kredit, atau pembiayaan konsumen. Yang ketujuh, perusahaan pegadaian, lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Yang kedelapan, lembaga keuangan syariah mikro, contohnya lembaga pengelola zakat dan lembaga pengelola wakaf. Yang terakhir ada jenis-jenis resiko lembaga keuangan syariah. Yang pertama, resiko kredit atau pembiayaan. Resiko ini timbul akibat kegagalan pihak lawan memenuhi kewajibannya. 2. Resiko pasar. Resiko ini disebabkan oleh adanya pergerakan variabel pasar. 3. Resiko operasional. Risiko yang timbul oleh tidak berfungsinya proses internal dan eksternal yang mempengaruhi operasional bank. 4. Risiko likuiditas. Risiko yang disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. 5. Risiko hukum. Risiko hukum timbul akibat adanya kelemahan aspek yuridis. 6. Risiko reputasi. Nah, ini timbul akibat persepsi negatif dari masyarakat terhadap bank. 7. Risiko strategi. Risiko ini timbul karena adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat. 8. Risiko kepatuhan. Risiko ini timbul karena tidak mematuhi atau melaksanakan undang-undang atau ketetapan lain yang berlaku. 9. Risiko modal, yaitu risiko yang berkaitan dengan kualitas aset. Tingkat modal ini juga penting untuk menyangga rasio likuiditas. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.